Apakah kebajikan kecil dapat membuat tercapainya alam surgawi? Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang Mahamoggallana Thera. Dahulu kala, sang Thera mengadakan perjalanan menuju alam surgawi dan melihat sesosok dewa yang memiliki kekuatan hebat, sedang berdiri di depan pintu istananya. Sang dewa lantas menghampiri sang Thera, memberi salam hormat kepadanya, dan berdiri di sampingnya. Kemudian, sang Thera berkata kepadanya, "Dewa, kamu memiliki kejayaan yang besar. Apa yang telah kamu lakukan untuk memperolehnya?" "Oh, Bante, janganlah bertanya kepada saya." Seperti yang dikatakan bahwa sang dewa telah melakukan kebajikan kecil dan ia berkata seperti itu karena ia malu untuk menyebutkannya. Sang Thera mengulang pertanyaannya dengan berkata, "Mohon beritahukanlah saya." Hingga pada akhirnya sang dewa pun berkata, "Bhante, saya tidak pernah memberikan dharma, memberikan penghormatan, ataupun mendengarkan dhamma. Semua yang saya lakukan hanyalah berkata benar." Sang Thera juga singgah di depan pintu istana lainnya dan mengajukan pertanyaan yang sama kepada satu demi satu dewi yang menghampirinya. Mereka juga berusaha menyembunyikan kebajikan yang telah mereka perbuat, tetapi mereka gagal menyembunyikannya dari sang Thera. Salah satu dari mereka berkata, "Bhante, untuk pemberian dharma dan kewajiban suci lainnya, saya tidak melakukannya. Akan tetapi, pada masa sang Buddha Kassapa, saya adalah budak dari seorang lelaki yang sangat kasar dan kejam. Ia tidak memikirkan apapun selain mencuri sebuah tongkat ataupun kayu dan memukuli kepala seseorang. Namun, ketika pikiran marah muncul dalam diri saya selalu memperingatkan diri dengan berkata, 'Ia adalah Tuanmu dan ia memiliki kekuatan untuk membuat pengumuman mengenai dirimu, ataupun memotong hidungmu dan anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, janganlah marah.' Demikianlah saya selalu memperingatkan diri sendiri dan menahan pikiran marah yang saya miliki. Dengan melakukan perbuatan tersebut, saya mencapai kejayaan ini." Dewi lainnya berkata, "Bhante, ketika saya terlahir sebagai seorang penjaga ladang tebu, saya memberikan sebatang tebu kepada seorang bikhu." Dewi lainnya berkata, "Saya memberikan sebuah timba rusaka." Dewi lainnya berkata, "Saya memberikan sebuah elaluka." Dewi lainnya berkata, "Saya memberikan sebuah parusaka." Dewi lainnya berkata, "Saya memberikan segenggam lobak." Dewi lainnya berkata, "Saya memberikan segenggam buah nimba." Dengan cara demikianlah mereka menyebutkan pemberian kecil yang telah mereka lakukan. Semuanya menyimpulkan seperti berikut. Dengan cara demikianlah kami memperoleh kejayaan ini. Setelah mendengarkan pengulangan tentang kebajikan lampau mereka, sang Thera menghampiri sang guru dan bertanya kepada beliau, "Bhante, apakah mungkin bagi seseorang untuk mencapai alam surgawi hanya dengan berkata benar atau mengendalikan pikiran marah atau memberikan sebuah timba rusaka dan sejenisnya?" "Moggallana, mengapa kamu bertanya kepada saya? Apakah para dewi itu tidak menjelaskan semuanya kepada kamu?" "Ya Bhante, saya diyakinkan bahwa dengan perbuatan sekecil itu, kejayaan surgawi seperti ini dapat diperoleh." Lalu sang guru berkata kepadanya, "Moggallana,
hanya dengan berkata benar, hanya dengan mengusir kemarahan, hanya dengan memberikan sedikit dharma, manusia dapat mencapai alam surgawi. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. Seseorang hendaknya berkata benar, seseorang hendaknya tidak marah, seseorang hendaknya memberi ketika diminta untuk memberi sedikit. Melalui ketiga perbuatan tersebut, seseorang dapat mencapai alam dewa. Seorang Brahmana menyambut Sang Buddha seperti putranya sendiri. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Guru ketika sedang berdiam di Anjanawana dekat Saketa tentang sebuah pertanyaan yang diajukan oleh para bhikkhu. Kisah ini bermula pada dahulu kala ketika Sang Bhagawa dengan didampingi oleh Sangha memasuki Saketa untuk berpindapata. Seorang Brahmana tua yang hidup di Saketa pergi keluar kota. Setelah melihat sang pemilik Dasabala sedang memasuki gerbang kota, bersujud di kaki beliau dan memegang jari kakinya dengan erat sambil berkata kepada beliau, "Putraku tercinta, bukankah anak-anak memiliki kewajiban untuk merawat kedua orang tua mereka yang sudah tua? Mengapa kamu tidak menjumpai kami begitu lama? Ini adalah pertama kalinya saya melihatmu. Kemarilah, lihat ibumu." Dan setelah membawa Sang Guru untuk ia menghantarkan beliau masuk ke dalam rumahnya. Tatkala Sang Guru telah masuk ke dalam rumah, beliau duduk di tempat duduk yang telah disiapkan untuk beliau bersama dengan anggota Sangha. Istri Brahmana juga menghampiri Sang Guru dan dengan bersujud di kaki beliau berkata, "Putraku, kemanakah perginya kamu selama ini? Bukankah seharusnya kedua orang tuamu dijaga ketika telah berusia tua?" Dan ia pun membawa para putra-putrinya untuk memberikan penghormatan kepada Sang Guru dengan berkata, "Pergilah berikan penghormatan kepada saudara kalian." Karena merasa senang, Brahmana ini beserta istrinya mendermakan makanan untuk Sangha yang dipimpin oleh Sang Buddha dengan berkata, "Bhante, selalulah bersantap di sini." Sang Guru menjawab, "Para Buddha tidak pernah selalu bersantap di tempat yang sama." Lalu Brahmana dan istrinya berkata, "Baiklah kalau begitu Bhante, mohon Anda berkenan mengutus semua orang yang menjamu Anda untuk mendatangi saya." Sejak saat itu, Sang Guru mengutus semua orang yang menjamu beliau untuk pergi menemui Brahmana dan istrinya dengan berkata, "Pergilah, beritahukan Sang Brahmana." Orang-orang kemudian pergi dan berkata kepada Brahmana, "Kami akan mengundang Sang Guru pada esok hari." Dan pada keesokan harinya Brahmana pun membawa kendi nasi dan kendi kari dari rumahnya sendiri dan pergi menuju tempat Sang Guru sedang duduk. Jika Sang Guru tidak diundang ke tempat manapun, beliau selalu bersantap di rumah Sang Brahmana. Brahmana dan istrinya memberikan dharma secara rutin kepada Sang Tathagata, mendengarkan dhamma, dan kemudian mencapai tingkat kesucian anagami. Para bhikkhu memulai sebuah pembicaraan di dalam balai kebenaran. Para bhikkhu, Sang Brahmana mengetahui dengan jelas bahwa ayahanda Sang Tathagata adalah Sudhodana dan ibunda beliau adalah Mahamaya. Meskipun ia mengetahuinya, baik ia maupun istrinya malah memanggil Sang Tathagata dengan sebutan putra kami. Dan Sang Guru menerima bentuk panggilan tersebut. Apa penjelasan di balik hal ini? Sang Guru mendengar pembicaraan mereka dan berkata, "Para bhikkhu, baik Brahmana maupun istrinya memanggil saya sebagai putra mereka dengan sebutan putra kami,
Setelah mengatakan hal ini, beliau menceritakan kisah masa lampau. Para biku, pada dahulu kala, Sang Brahmana adalah ayah saya selama 500 kehidupan beruntun, sebagai paman saya selama 500 kehidupan, dan sebagai kakek saya selama 500 kehidupan. Istri Sang Brahmana juga merupakan ibu saya selama 500 kehidupan beruntun, sebagai bibi saya selama 500 kehidupan, dan sebagai nenek saya selama 500 kehidupan. Dengan demikian, saya dibesarkan oleh Sang Brahmana selama 1500 kehidupan, dan oleh istri Brahmana ini selama 1500 kehidupan. Setelah menjelaskan bahwa beliau telah menjadi putra mereka selama 3000 kehidupan, beliau mengucapkan bait-bait berikut. Jika pikiran rehat dengan puas dan hati berkeyakinan pada seseorang laki-laki, seorang hendaknya menaruh keyakinan pada lelaki itu meskipun baru pertama kali melihatnya. Melalui hubungan lampau ataupun keterikatan pada kehidupan sekarang, cinta lama itu bersemi kembali, seperti teratai di atas permukaan air. Selama 3 bulan, sang guru berdiam diri. Beliau hanya pergi ke tempat keluarga itu untuk bersantap. Dan pada akhir masa wasa mereka mencapai tingkat kesucian arahan dan parinibbana. Orang-orang memberikan penghormatan terhadap jasad mereka, menaruh jasad mereka ke dalam sebuah kereta dan membawanya pergi. Sang guru dengan dikelilingi oleh 500 biku mendampingi jasad mereka ke tempat kremasi setelah mendengar kabar bahwa mereka adalah ibu dan ayah dari para Buddha. Orang-orang pergi keluar kota. Sang guru memasuki sebuah balairung di dekat tempat kremasi dan berdiam di sana. Orang-orang memberikan salam hormat kepada sang guru dengan berkata kepada beliau, "Bhante, janganlah bersedih atas wafatnya ibu dan ayah Anda," dan mengucapkan kalimat manis kepada beliau. Tak menolak mereka dengan berkata, "Janganlah berkata seperti itu." Beliau malah mencermati pikiran mereka dan menyampaikan uraian dhamma tentang kejadian tersebut dengan mengulang jara sutta seperti berikut. Kehidupan ini sangatlah singkat. Bahkan sebelum 100 tahun berlalu, seseorang meninggal. Jika seseorang dapat hidup lebih lama, lalu ia akan meninggal karena usia tua. Para biku yang tidak mengetahui bahwa Sang Brahmana dan istrinya telah parinibbana bertanya kepada sang guru, "Bhante, di manakah mereka akan terlahir kembali?" Sang guru menjawab, "Para biku, para arahat dan orang suci seperti mereka tidak lagi dilahirkan kembali. Mereka telah mencapai nibbana." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. Mereka yang tidak melukai, para orang suci, mereka yang selalu mengendalikan perbuatan jasmani mereka, dengan begitulah mereka tidak akan terlahir kembali, dan setelah pergi ke sana, kesedihan pun sirna. Pemberi derma menghasilkan berkah. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di atas puncak gunung Gijah Kuta, tentang Puna, seorang budak wanita bendahara Raja Gaha. Kisah ini bermula pada suatu hari mereka memberinya beras untuk ditumbuk. Ia menumbuk beras hingga larut malam, bekerja dengan menyalakan sebuah pelita, hingga akhirnya ia pun kelelahan, dan dengan maksud beristirahat ia pun pergi keluar dan berdiri terkena hembusan angin dengan sekujur tubuh yang bermandikan keringat. Kala itu Dabba, sang kaum mala, adalah pengurus tempat tinggal bagi para biku.
Setelah mendengarkan dhamma, ketika ia hendak menunjukkan tempat tinggal kepada masing-masing biku, ia mengangkat jari tangannya dan mendahului para biku, menciptakan sebuah pelita untuk mereka dengan menggunakan kemampuan sakti. Pelita itu membuat Puna dapat melihat para biku yang sedang berjalan menyusuri gunung. Ia sendiri berpikir, karena diliputi dengan rasa tidak nyaman, bahkan hingga saat ini saya masih tidak bisa tidur. Mengapa para biku yang mulia itu juga tidak bisa tidur? Setelah memikirkan masalah ini, ia pun menyimpulkan, beberapa orang biku yang berdiam di sana pasti sedang sakit ataupun sedang menderita akibat gigitan binatang buas. Maka, sewaktu subuh ia mengambil sedikit serpihan beras, menaruhnya di dalam daun palem, membasahinya dengan air, dan setelah itu membuat adonan kue di atas tungku arang. Lalu sambil berkata kepada dirinya sendiri, saya akan menyantapnya saat berjalan menuju tempat pemandian di tepi sungai. Ia menaruh kue tersebut di dalam lipatan bajunya, dan setelah mengambil sebuah kendi air, ia pun berangkat menuju tempat pemandian di tepi sungai. Sang guru juga berjalan melewati jalan yang sama dengan maksud memasuki desa tersebut untuk berpindah patah. Ketika Puna melihat sang guru, ia berpikir, pada hari lain ketika saya telah melihat sang guru, saya tidak memiliki derma untuk diberikan kepada beliau. Dan ketika saya memiliki derma untuk diberikan kepada beliau, saya tidak dapat melihat beliau. Meskipun demikian, hari ini saya tidak hanya berjumpa langsung dengan sang guru, tetapi saya juga memiliki derma untuk diberikan kepada beliau. Jika beliau berkenan menerima kue ini tanpa mempedulikan apakah kue ini enak atau tidak, saya akan memberikannya kepada beliau. Maka, setelah meletakkan kendi airnya di satu sisi, ia memberi salam hormat kepada sang guru dan berkata kepada beliau, Bhante, terimalah makanan kasar ini dan berikanlah berkah Anda untuk saya. Sang guru memandang Ananda Thera, kemudian sang Thera menarik keluar sebuah pata yang didermakan oleh raja untuk sang guru dan menyerahkannya kepada sang guru. Sang guru memegang pata tersebut dan menerima pemberian derma kue itu. Ketika Puna telah menaruh kue itu di dalam pata sang guru, ia memberi penghormatan kepada beliau dengan bernamaskara dan berkata kepada beliau, Bhante, semoga kebenaran yang telah Anda lihat juga dapat dilihat oleh saya. Sang guru menjawab, semoga tercapai. Dan dengan tetap berdiri seperti sebelumnya, beliau mengucapkan pernyataan terima kasih. Kemudian Puna berpikir, meskipun sang guru telah memberikan berkahnya kepada saya, ketika beliau menerima kue saya, beliau tidak akan memakannya sendiri. Beliau pasti akan menyimpannya sampai beliau telah pergi sedikit jauh dan lalu memberikannya kepada seekor burung gagak ataupun seekor anjing. Kemudian beliau akan pergi menuju kediaman para raja ataupun para pangeran dan menyantap makanan yang terpilih. Sang guru berpikir, apakah yang sedang dipikirkan oleh wanita ini? Setelah mengetahui pikirannya, sang guru memandang Ananda dan mengisyaratkan bahwa beliau hendak duduk. Sang Thera merentangkan jubah dan memberikan sebuah tempat duduk untuk sang guru. Sang guru duduk di luar kota dan bersantap sarapan. Para dewa mengeluarkan minuman surgawi dan makanan para dewa dan umat manusia di seluruh alam semesta, seperti seseorang memerah sari madu dan menaruhnya ke dalam makanan sang guru. Puna berdiri sambil melihatnya. Pada akhir sarapan, sang Thera memberikan air kepada beliau. Ketika sang guru telah selesai bersantap, beliau menasehati Puna dan berkata, Puna, mengapa kamu menyalahkan para siswa saya?
Saya tidak menyalahkan para siswa Anda, Bhante. Lalu apakah yang kamu katakan ketika kamu melihat para siswa saya? Bhante, penjelasannya sangat mudah. Saya sendiri berpikir, karena diliputi dengan rasa tidak nyaman, bahkan hingga saat ini saya masih tidak bisa tidur. Mengapa para biku yang mulia itu juga tidak bisa tidur? Beberapa orang biku yang berdiam di sana pasti sedang sakit ataupun sedang menderita akibat gigitan binatang buas. Sang guru mendengarkan perkataannya dan kemudian berkata kepadanya, Puna, karena dirimu sendirilah kamu tidak merasa nyaman, sehingga kamu tidak bisa tidur. Akan tetapi, para siswa saya selalu bermawas sendiri, dan oleh sebab itulah mereka tidak tidur. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. Mereka yang selalu bermawas diri, mereka yang belajar baik siang maupun malam, mereka yang berusaha keras untuk mencapai nibbana, orang-orang seperti ini telah bebas dari keinginan jahat. Pada akhir penyampaian khotbah ini, Puna, ketika sedang berdiri di sana mencapai tingkat kesucian Sotapanna, orang-orang yang berkumpul juga mendapatkan manfaat dari khotbah ini. Sang guru, setelah menyantap kue tepung kanji yang diberikan oleh Puna, yang dimasak di atas tungku arang, kembali ke wihara. Setelah itu, para biku memulai sebuah pembicaraan di balai kebenaran. Para biku, betapa susahnya yang tercerahkan sempurna, bersantap sarapan berupa kue tepung kanji yang diberikan oleh Puna, setelah dimasak di atas tungku arang. Pada saat itu sang guru mendekat dan bertanya kepada mereka, "Para biku, apakah yang sedang kalian bicarakan ketika kalian duduk berkumpul di dalam sini?" Ketika mereka memberitahukan beliau berkata, "Para biku, bukan hanya kali ini saya telah memakan bubuk beras merah yang diberikannya untuk saya. Hal yang sama juga terjadi pada masa lampau." Setelah berkata demikian, beliau mengulang bait-bait berikut. "Dahulu kamu memakan rerumputan, dahulu kamu memakan bubuk beras merah. Itulah makananmu pada masa lampau. Mengapa hari ini kamu tidak memakannya lagi?" Di mana mereka tidak tahu tentang kelahiran maupun keturunan sendiri, di sanalah Maha Brahma, bubuk beras merah akan mencukupi kebutuhan. Namun, Anda telah mengetahui bahwa saya adalah seekor kuda, keturunan ras murni. Saya tahu tentang keturunan saya. Saya tidak akan memakan bubuk sekam merah Anda karena keturunan saya. Dan kemudian sang guru pun menceritakan kisah Kunda Kasindha wa Potaka Jataka ini secara terperinci.